Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Latifah Fitram, kelas A Perbankan Syariah dengan NPM 205102080. Dalam video ini akan mereview sebuah jurnal berjudul Hubungan Pemahaman Ilmu Tajwid dengan Kemampuan Menghafal Al-Quran. Lebih lengkapnya, link jurnal akan saya taruh di deskripsi. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu pengetahuan tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan tertib sesuai makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sehingga menyebar luas dari masa ke masa. Ruang lingkup ilmu tajwid ialah yang pertama, mahrijul huruf, ialah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan. Yang kedua, ada isti'azah dan basmalah, ialah memohon perlindungan kepada Allah SWT. Cara membaca isti'azah dan basmalah ini dibaca di awal surat. Yang ketiga, ada hukum nun mati dan tamwin. Ada banyak macam-macamnya, yaitu A. Menurut ilmu tajwid adalah pembaca nun mati atau tanwin sesuai dengan makhrajnya tanpa digunakan apabila bertemu dengan salah satu huruf halqiyah. Yang B. Ada idgham adalah pengucapan nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu huruf-huruf idgham. Pembacaan idgham ada yang harus digunakan, yaitu yang dinamakan dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Huruf-hurufnya yaitu ya, mim, nun, dan wa. Ada pula yang tidak boleh digunakan yang disebut dengan idgham bila gunnah. Hurufnya adalah lam dan ro. Yang C. Ada iklab. Menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba yang berubah menjadi mim dan disertai dengan gunnah. Yang D. Ada ikhfah adalah pengucapan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-hurufnya ialah ada to, da, sa, ko, sya, ja, ka, tazal, sod, zo, do, fa, dan za. Yang keempat, ada hukum mim mati, juga ada banyak macam-macamnya, yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan ba. Cara pengucapannya yakni tampak samar disertai dengan gunnah. Yang kedua, ada idgham mutamasilain, yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim. Cara pengucapannya harus disertai gunnah. Yang ketiga, ada izhar syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Cara pengucapannya adalah mim harus tampak jelas tanpa gunnah, terutama ketika bertemu dengan fa dan wa. Sedikit pun mim tidak boleh terpengaruh oleh makhraj fa dan wawu, walaupun makhrajnya berdekatan atau sama. Selanjutnya yang nomor 5 ada hukum mat, ialah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mat. Ada macam-macam mat, yaitu mat tobi'i, mat badal, mat iwad, mat silah, mat wajib mutasil, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada waqaf. Waqaf yaitu berhenti di suatu kata ketika membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat yang disertai nafas. Sedangkan berhenti dengan tanpa nafas disebut sakta. Tanda-tanda waqaf yaitu ada mim atau lazim harus berhenti, ada qaf atau fil amr berhenti lebih utama, ada to atau mutlak berhenti lebih utama, ada qola atau al-waqful ula berhenti lebih utama, dan lain sebagainya. Dalam jurnal ini kelebihannya ialah semua pengertian dalam ilmu tajwid dijelaskan. Kekurangannya ialah tidak begitu lengkapnya penjelasan seperti di salah satu poin idgham adalah pengucapan nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu huruf-huruf idgham. Nah, tidak dijelaskan apa saja huruf-huruf idgham di sini.
Lalu terdapat ilmu tajwid yang tidak disertakan contoh yang membuat pembaca bingung. Kekurangan lainnya ialah terdapat juga penulisan kata yang salah seperti idgham seharusnya idgham. Kesimpulan yang berhubungan dengan judul ialah jika kita memahami ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran akan lancar dan tartil, mudah juga untuk menghafal karena ilmu dasar sudah kita pelajari yaitu ilmu tajwid. Baiklah, sekian mereview jurnal dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon maaf dikarenakan masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.